السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Kemarin kita sebut tokoh Mu'tazilah atau awal pertama manusia yang mencerca salaf, yaitu Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid adalah hidup di masa Hasan al-Basri, dan beliau dalam keadaan memiliki pemikiran i'tizal, Mu'tazilah. Sebagaimana disebutkan dalam footnote-nya, Amr huwa ibn Ubaid ra'sul Mu'tazilah. Maka apa yang saya katakan tentang dia mencela ucapan Imam Syafi'i atau mencerca Imam Ahmad, maka itu adalah keliru. Bahwa yang mencerca Imam Ahmad dan Imam Syafi'i adalah Bishr al-Marrisi. Memang sering digabungkan sehingga saya keliru menyebutkan. Tentunya tidak sezaman antara Amr bin Ubaid dengan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sebab di zaman Imam Ahmad ada tokoh lain yang juga mewarisi dari Amr bin Ubaid. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, Ahlul Bid'ah mewarisi Amr bin Ubaid, sedangkan Ahlus Sunnah mewarisi Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang diwariskan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab adalah riwayat-riwayat hadis dari Rasulullah SAW. Sedangkan yang diwariskan oleh Amr bin Ubaid adalah penyakit kebencian kepada salaf, penyakit kebencian kepada para sahabat, penyakit kebencian kepada para ulama, sehingga di zaman Imam Syafi'i dan Imam Ahmad muncul pula tokoh-tokoh yang seperti itu, seperti Bishr al-Marrisi dan juga Husain al-Karabisi. Adapun Amr bin Ubaid, dalam keadaan dia sempat mencerca sekian banyak para sahabat. Di antaranya kita nukilkan di sini dari kitab Al-I'tisam yang ditulis oleh Imam Syatibi rahimahullah. Beliau mengatakan di antara bukti kebencian Ahlul Bid'ah kepada para salaf adalah apa yang diriwayatkan dari Amr bin Ubaid. Bahwa Amr bin Ubaid mengatakan, "Lau syahida indi Aliun wa Utsman wa Talhah wa Zubair ala syiraki na'lin ma ajaztu syahadatahum." Kata Amr bin Ubaid, kalau bersaksi di hadapanku Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah ataupun Zubair bin Awam bersumpah hanya masalah tali sendal, saya nggak akan terima sumpahnya. Yani tetap nggak percaya walaupun para sahabat tadi bersumpah di hadapannya. Ini ucapan Amr bin Ubaid yang lancang terhadap salafus saleh. Demikian pula diriwayatkan dari Mu'ad ibni Mu'ad, masih dalam kitab yang sama. Aku katakan kepada Amr bin Ubaid, "Kaifa haddatha al-Hasan an Uthman annahu warratha imra'ata Abdurrahman ba'da inqidha' iddatiha." Disebutkan kepada Amr ibn Ubaid bagaimana Al-Hasan meriwayatkan dari Uthman
Ini Hasan al-Basri meriwayatkan dari Utsman bin Affan. Apa jawabannya? Inna fi'la Utsman lam yakun sunnah. Perbuatan Utsman bukan sunnah katanya. Ini bukan sesuatu yang perlu diikuti. Atau lebih parah lagi, Amr bin Ubaid pernah ditanya sesuatu pada suatu hari tentang satu perkara. Fa'ajaba, maka Amr bin Ubaid menjawab. Demikian. Qala rawi, si rawi menceritakan, aku katakan kepadanya, laisa hakadha yaqulu ashabuna. Ashab kami tidak seperti itu berkata. Mereka kalau menyebutkan para ulama yang mereka berguru kepadanya mengatakan ashab. Maka orang tadi, rawi tadi mengatakan kepada Amr bin Ubaid, tapi para ulama dari kalangan kami tidak seperti itu mengatakan. Ini tidak seperti ucapanmu itu. Apa kata Amr bin Ubaid? Waman ashabuka la ubalik. Siapa guru-gurumu, siapa sahabat-sahabatmu itu? Aku enggak peduli katanya. Aku jawab, Ayyub Sikhtiyani, Yunus, Ibn Aun, Wat-Taimi, tokoh-tokoh ulama besar ya, di zaman itu. Apa jawaban Amr bin Ubaid? Ulaika anjasul arjas, amwatun ghairu ahya. Mereka adalah orang-orang najis, rijis. Anjas yani najis, arjas yani rijis, orang-orang yang jelek, najis, amwat orang-orang mati dan tidak hidup kata mereka. Kata dia, Amr bin Ubaid. Ucapannya na'udzubillah menunjukkan kalau dia memiliki hiqd dan kedengkian kepada salafus salih. Wa hakadha ahlud dalal yasubbuna salafus salih. Demikianlah ahlud dalal kata Imam Syatibi, demikianlah kelompok-kelompok sesat mencerca salafus salih. La'alla bidha'atuhum tunfaq. Mereka berharap dengan mencerca salaf dagangannya akan laku. Wa ya'ballah illa an yutimma nurahu. Dan Allah menolak yang demikian kecuali Allah akan menyempurnakan cahayanya. Cahaya agama, cahaya kebenaran, cahaya sunnah yang dibawa oleh Rasulullah pasti akan bercahaya dan pasti akan menang. Mereka berpikir dengan dicercanya salafus saleh, dengan dicercanya para sahabat dan para tabi'in, maka niscaya dagangan kesesatan mereka akan laku dan kebenaran akan sirna. Tetapi kata Allah, yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka mengharapkan untuk padamnya cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan Allah akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak suka. Ikhwan fillah a'azakumullah, ada satu bab atau satu pasal di dalam kitab Al-Qasam yang berkaitan dengan pembahasan kita. Kita akan bahas sedikit petikan daripadanya. Faslun, satu pasal. Qala wa minha ضد هذا وهو ردهم للأحاديث التي جرت غير موافقة أغراضهم ومذاهبهم. Kata Imam Syatibi, faslun, pasal berikutnya, bahwa ciri-ciri pendalilan ahlul bid'ah yang kedua adalah lawan yang pertama, yaitu menolak hadis-hadis yang sahih kalau tidak cocok dengan pemikiran mereka. Jadi yang pertama dibahas adalah bahwa ahlul bid'ah selalu berdalil dengan riwayat-riwayat yang lemah, yang dhaif, maudhu, yang penting cocok dengan hawa nafsunya. Berarti mereka memakai dalil apapun, sesesat apapun, sedhaif apapun, bahkan maudhu, palsu, mereka pakai, yang penting mendukung kesesatan mereka. Yang kedua, kata Imam Syatibi, alasan mereka atau dalil mereka adalah dhiddu hadza, lawannya. Kalau tadi hadis dhaif dipakai karena cocok. Yang kedua, hadis sahih mereka tolak kalau bertentangan dengan hawa nafsunya. Bahkan ditolaknya bukan hanya hadisnya, tapi juga ulama yang membawakannya ikut dicerca dan dicela oleh mereka. Seperti yang mengingkari azab kubur. Mereka mengingkari hadis dalam Sahih Bukhari. Yang mengingkari tentang adanya sirat yang dipancangkan di atas neraka dan semua manusia melewatinya. Mereka pun mengingkari hadis-hadis yang sahih. Yang mengingkari ru'yah, dilihatnya Allah nanti pada hari kiamat. Yang mengingkari adanya mizan dan seterusnya. Semuanya menolak hadis-hadis sahih. Dan mereka menolak hadis-hadis sahih dengan mencerca para ulama yang meriwayatkannya. Berarti mencerca ahlul hadisnya sekalian. Maka dikatakan di sini, waqadahu
firruwati minas sahabati wa tabi'in. Akhirnya mereka mencerca para rawinya. Dari kalangan para sahabat dan dari kalangan para tabi'in dicerca. Kalau riwayatnya Abu Hurairah, maka Abu Hurairah yang dicela. Akan dikatakan Abu Hurairah itu begini dan begitu. Kalau dari Utsman bin Affan, seperti ucapan Amr bin Ubaid tadi. Bahwa ucapan Utsman nggak bisa diterima. Atau kalau dari sekian para sahabat, mereka akan berkata bahwa walaupun mereka bersaksi di hadapanku, aku akan tolak persaksiannya. Ya, ini seperti tokoh-tokoh mereka yang berkata, kalaupun Ibnu Aun bersumpah di hadapanku, akan aku tolak. Dan kalaupun para sahabat, para tabi'in bersumpah di hadapanku, akan aku tolak. Dan kalaupun Rasulullah yang mengatakan, aku akan takwilkan kepada makna lain. Sampai seperti itu mereka menolak berita-berita yang sahih tentang hari kiamat. Wa rubbama ruddu fatawihim wa qabbahuha fi asma'il 'ammah. Kadang-kadang mereka menolak pula ucapan-ucapan para ulama dan fatwa-fatwanya dengan mencerca ulama tadi di hadapan umum. Liyanfirul ummah an ittiba'is sunnati wa ahliha. Perhatikan sama apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dan apa yang dikatakan oleh Imam Syatibi di sini. Bahwa mereka kadang mencerca para tokoh-tokoh ahlul hadis tadi agar manusia lari daripadanya. Agar manusia tidak mau menerima riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para ahlul hadis, oleh para ulama. Kama ruya an Abi Bakar ibn Hamdan. Sebagaimana apa yang diriwayatkan dari Abi Bakar ibn Hamdan, dia berkata, qala Amr bin Ubaid. Berkata Amr bin Ubaid, la yufa 'anil lus duna sultan. Kalimat-kalimat yang seperti ini adalah sindiran kepada para ulama. Fahaddathathu bihadithi Safwan ibn Umayyah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu qala fahala qabla an ta'tiyani bihi qala atahallaf billah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalahu qultu afatahlif anta billahi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqulhu fahaddathat bihi Ibnu Aun qala falamma 'azumatil halqah qala ya Abu Bakar hadits. Ini sampai-sampai yang saya katakan tadi disebutkan di sini, Amr bin Ubaid menantang Ibnu Aun. Apakah engkau bersumpah atas nama Nabi? Bahwa Nabi mengatakannya? Iya, bersumpah. Aku bersumpah atas nama Nabi bahwa Nabi mengatakannya. Kata Amr bin Ubaid, aku pun bersumpah atas nama Nabi bahwa Nabi tidak mengatakannya. Bayangkan di hadapan umum dia mengatakan seperti itu. Sehingga pada akhirnya Ibnu Aun melanjutkan kajiannya rahimahullah. Dan tidak dipedulikan Amr bin Ubaid. Mengatakan, ya Abu Bakar, hadis. Wahai Abu Bakar, teruskan kajiannya. Dikatakan pula dalam kejadian lain. Ucapan Amr bin Ubaid juga diriwayatkan dari Amr ibn Nasr. Umar ibn Nasr. Umar ibn Nadhr dikatakan oleh beliau, Su'ila Amr bin Ubaid yauman anisyai. Amr bin Ubaid pernah ditanya tentang sesuatu. Kemudian dia menjawab dan kemudian dikatakan ma hakadha qaulul Hasan. Bukan demikian ucapan Al-Hasan. Kata Amr bin Ubaid, ini ucapan Hasan. Dia plesetkan Al-Hasan dengan Hasan. yakni ini ucapan bagus begitu. Asalnya dia mengatakan bahwa ini adalah ucapan Al-Hasan. Tetapi kemudian ketika mereka kenal bahwa Hasan al-Basri tidak mengucapkan demikian, ditegur. Ma hakadha qauluna. Tidak seperti itu pendapat kami. Ini murid-muridnya Al-Hasan al-Basri. Aku katakan kepada kalian, hadza ra'yun hasan. Ini pendapat yang bagus katanya. yakni bermain kata. Dia pertama mengesankan seakan-akan itu pendapatnya Al-Hasan al-Basri supaya diterima. Tetapi ketika ketahuan bahwa itu adalah bukan ucapan Al-Hasan, dia berdusta. Mengatakan maksud saya ucapan bagus. Al-Hasan itu kan artinya bagus. Saya katakan bahwa ini adalah ucapan Hasan. Dalam kesempatan lain dia malah jujur mengatakan, iya, saya sengaja mengatakan dengan kedustaan atas nama Al-Hasan. Karena ini adalah Hasan, kata dia. Maka aku katakan bahwa ini adalah ucapan Al-Hasan. Fa'ana akzib al-Hasan. Maka aku berdusta atas nama Al-Hasan. Ikhwan fillah a'azakumullah. Inilah yang disebutkan atau yang sering terjadi pada para ahlul bid'ah. Mereka bermain kata
Dan ini pula yang terjadi pada satu buku yang pernah saya ingat yang ditulis oleh seorang Syi'i Rafidhi, seorang Syiah Rafidah. Namanya O. Hasyim. Tulisannya O. Hasyim. O. Hasyim, yani enggak ngerti apakah Umar Hasyim atau jenisnya. Buku itu mencerca sahabat, mencaci maki sekian para sahabat. Dan menceritakan tentang Saqifah dengan kedustaan-kedustaan. Tetapi kalau kamu baca, kamu akan lihat di sana ada qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar, berkata San'ani. Ada lagi kalimat berkata fulan, Tirmidzi atau Bukhari. Padahal Bukhari maksudnya seorang dari Bukhara, bukan Imam Bukhari. Tirmidzi seorang dari Turmud, bukan Imam Tirmidzi. Demikian pula kalimat-kalimat yang lain seperti Ibnu Hajar, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar lain. Ini semua adalah permainan kata mereka supaya diterima oleh ahlu sunnah, padahal itu menyesatkan. Maka permainan ucapan-ucapan mereka, permainan kata mereka selalu mereka pakai adalah untuk membuat laku dagangan mereka. Mereka menjual kesesatan-kesesatan agar laku kesesatannya, mereka yahlif, mereka bersumpah dengan dusta, bihalafin kidib. Bayangkan kalau hadis yang sahih mencerca orang yang berdagang dengan sumpah palsu, bahkan terancam dengan ancaman yang mengerikan, Allah tidak akan menengok Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mengajak bicara, Allah tidak akan mensucikannya, dan bagi mereka adab yang pedih. Siapa? Orang yang musbil izarahu, orang yang menan, mengungkit-ungkit pemberian, dan yang ketiga, al-munfiq sil'atahu bihalafin kadhib, yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu. Kalau dagangannya betul-betul dagangan materi, benda-benda duniawiyah, dijual dengan sumpah palsu, sekian azabnya. Bagaimana kalau yang didagangkan adalah kesesatan dan juga dengan sumpah palsu? Sungguh demi Allah, berkata Al-Hasan. Atau seperti ucapan Amr bin Ubaid, sungguh demi Allah, Rasulullah tidak mengatakan. Padahal ahlul hadis dengan tegas mengatakan, sungguh demi Allah, Rasulullah mengatakan. Beraninya mereka mengatakan dengan sumpah atas nama Allah untuk mengingkari hadis-hadis yang sahih. Dan untuk menjatuhkan para ulama. Demikian ikhwan fillah azakumullah, agar kita tahu apa yang disebutkan atau yang biasa dipakai oleh ahlul bid'ah untuk mendakwahkan barang kesesatannya. Ternyata dalilnya pertama hadis-hadis dhaif, maudhu'ah, hadis-hadis palsu. Yang kedua dengan penolakan hadis-hadis sahih dengan mencerca para rawinya, mencerca ahlul hadisnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Ulayyah. Menyampaikan kepadaku Al-Yasa'. Takallama Wasil bin Atha maksudnya. Dia berbicara Wasil bin Atha pada suatu hari. Faqala Amr bin Ubaid, maka Amr bin Ubaid mengatakan, dengarkan ucapan Wasil bin Atha katanya. Ala tasma'un, tidakkah kalian mau dengar? Ma kalam Al-Hasan wa Ibnu Sirin indama tasma'una illa khirqata haidin mulqah. Dengarkan ini ucapan Wasil. Ini ucapan yang bagus, ucapan yang hasan. Adapun ucapan Al-Hasan Al-Basri, ucapan Ibnu Sirin, ketika kalian dengar, tidak senilai dengan kain untuk membersihkan haid katanya. Amr bin Ubaid membanggakan gurunya Wasil bin Atha dan menjatuhkan Al-Hasan. Padahal Wasil bin Atha adalah seorang yang diusir oleh Hasan Al-Basri dari majelisnya karena pemikirannya yang sesat. Ikhwan fillah azakumullah, demikian banyaknya pada hari ini pewaris-pewaris Amr bin Ubaid, pewaris-pewaris Husain Al-Karabisi, dan pewaris-pewaris Bishr Al-Marrisi. Mencerca para imam-imam ahli sunnah, mencela para ahlul hadis, dan kemudian mereka menyampaikan hadis-hadis dhaif, hadis-hadis maudhu dengan seenaknya. Demikian ikhwan fillah azakumullah, faedah yang masih berkait dengan kajian yang lalu atau bab yang lalu. Pasal berikutnya adalah tentang kebiasaan jahiliyah yang ke-56, yaitu takdzib bil haq, mendustakan kebenaran atau menolak kebenaran. Yani iftira al-kadhib 'ala Allah bitakdzib bil haq. Mereka berdusta, membuat kedustaan-kedustaan atas nama Allah, dan kemudian mereka menolak kebenaran-kebenaran. Ini kebenaran ditolak, kemudian mereka berdusta atas nama Allah seakan-akan itu kebenaran.
Wa syawahidu hadhil mas'alah minal kitabi wa sunnah katsir. Dan bukti-bukti yang demikian terjadi di zaman jahiliyah, banyak bukti-buktinya sebagaimana Allah kisahkan dalam Quran dan juga di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Katsir, sangat banyak bukti-buktinya. Wa hadza da'bul mukhalifina lid-din. Dan inilah jalannya orang-orang yang menyelisihi agama. Jalannya orang-orang yang menyelisihi agama, menyimpang dari al-haq, jalannya mesti begitu. Membikin kedustaan atas nama Allah supaya diterima, sedangkan kebenarannya ditolak. Dan masih berkait dengan yang kemarin, biasanya mereka berdusta atas nama Allah atau berdusta atas nama Rasul dengan membikin hadis-hadis palsu. Atau menakwilkan ayat-ayat Al-Quran, dikatakan ini kata Allah, padahal itu takwil batil. Sebaliknya, apa yang hak yang dibawa oleh para ulama, mereka tolak. Dikatakan rawi-rawinya kadzab, padahal rawi-rawinya adalah orang-orang yang jujur. Atau mereka katakan bahwa para ahlul hadis itu adalah hasyawiyah, orang-orang yang tidak mengerti apa yang diriwayatkannya. Mereka berbicara dengan mulutnya, tapi tidak memahami apa yang dia katakannya. Dicerca para ulama ahlul hadis untuk ditolak kebenaran. Ini semua tujuannya adalah menolak kebenaran. Maka dikatakan selanjutnya bahwa mukhalifina lid-din, orang-orang yang menyelisihi agama Islam, agama yang sangat jelas ini, seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara sejak zaman jahiliyah begitu. Kalau ada orang-orang yang sekarang menolak kebenaran dengan cara yang sama, berarti mereka mengikuti kebiasaan jahiliyah Yahudi dan jahiliyah Nasrani. Yadda'una annama hum alaihi wal haq. Mereka mengaku-ngaku bahwa apa yang mereka jalani adalah kebenaran. Yahudi meyakini bahwa apa yang mereka jalani kebenaran. Nasrani mengaku-ngaku bahwa apa yang dijalaninya adalah kebenaran. Padahal apa yang mereka jalani adalah kebatilan, telah menyelisihi kitab mereka sendiri. Menyelisihi kitab Taurat mereka sendiri. Menyelisihi kitab Injil mereka sendiri. Mereka tahrif, mereka rubah kalimat-kalimatnya. Demikian ya khonifidina azakumullah keadaan Yahudi dan Nasrani. Mengaku-ngaku bahwa apa yang mereka jalani itu adalah kebenaran. Dan berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Wa anna allaha amarahum bil tamassuki bihi. Kata mereka, kata Yahudi, kata Nasrani, Allah memerintahkan kami untuk berpegang dengan ini. Yang ditunjuk ini oleh mereka adalah perkara yang mereka bikin sendiri secara bid'ah. Seperti Nasrani mengadakan kebid'ahan rahbaniyah. Wa rahbaniyatan ibtada'uha. Dan kebid'ahan rahbaniyah yang mereka ada-adakan kata Allah. Maka tabnaha alaihim. Kami tidak mewajibkan pada mereka. Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah tidak mewajibkan kepada mereka bid'ah rahbaniyah. Kependetaan yang tidak kawin, tidak mau menikah, tidak mau makan daging, tidak mau begini, tidak mau begitu. Hanya sembunyi di tempat tertentu, tidak keluar sama sekali di mihrab-mihrabnya. Atau istilah sekarang biara-biaranya. Ini adalah kebid'ahan rahbaniyah yang mereka bikin-bikin sendiri. Maka tabnaha alaihim. Kami tidak wajibkan atas mereka. Kami tidak perintahkan atas mereka. Nah ketika mereka ditanya tentang apa yang mereka ada-adakan, mereka berdusta atas nama Allah. Ini perintah Allah. Innallaha amarahum bitamassuki bihi. Allah memerintahkan kami untuk berpegang dengannya. Wa anna ad-dinil mubin laisa bihaq. Dan sebaliknya mereka mengatakan bahwa agama yang hak yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang dibawa oleh Rasulullah adalah kebenaran yang mencocoki apa yang ada pada Taurat mereka. Yang mencocoki apa yang ada pada Injil mereka. Justru mereka tolak. Maka Allah memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan pada mereka. Katakan. Qul fa'tu bit taurati. Fatluha. Datangkan Taurat kalian. Dan bacakan. In kuntum sadiqin. Kalau kalian jujur. Seperti kejadian riba. Dan kejadian rajam. Di zaman Rasulullah SAW. Ketika mereka riba dikatakan haram. Mereka beralasan bahwa itu tidak diharamkan di agama kami. Diharamkan. Riba itu di agama kalian dan para anbiya. Bawa Taurat kalian. Buka. Mereka sembunyikan. Tidak mau membukanya. Dan ketika ada anak muda yang membukanya. Maka pendetanya menutup. Tulisan haramnya riba tadi. Demikian pula kejadian rajam. Ketika berzina orang Yahudi.
Kemudian kata Rasulullah SAW dirajam. Kata mereka tidak, dalam agama kami tidak ada rajam. Bawakan Taurat kalian, buka. Ternyata ada rajam di Taurat mereka. Berarti apa yang mereka pegang tidak sesuai dengan Tauratnya. Taurat mereka sudah mereka takwilkan ke sana dan kemari. Mereka tarik kepada makna-makna batil. Bahkan mereka ganti kalimat-kalimatnya. Mereka rubah kalimat-kalimatnya. Atau yaktumunal ilma wahum ya'lamun. Atau mereka sembunyikan dalam keadaan mereka tahu. Berarti khonifrina azakumullah. Apa yang ada pada mereka dari kebatilan-kebatilan. Mereka katakan itu perintah Allah. Kesesatan-kesesatan yang mereka jalani, mereka katakan ini agama Allah. Dikatakan Uzair anak Allah oleh Yahudi. Dan dikatakan Isa anak Allah oleh Nasrani. Dua-duanya kedustaan atas nama Allah. Dan mereka katakan ini hak. Sedangkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. La ilaha illallah. Dibawakan oleh Rasulullah SAW. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Bahwa Allah esa. Allah tempat bergantung satu-satunya. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini hak. Sesuai apa yang dibawakan, yang didakwahkan oleh Nabi Isa dan Nabi Musa. Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Taurat dan Injil. Tetapi justru mereka ingkari. Mereka dustakan kebenaran tadi. Wa anallaha ta'ala amarahum bitakdzibih. Kata mereka, Allah memerintahkan kami untuk mengingkari agama kamu, wahai Muhammad, kata mereka. Mengatasnamakan Allah. Na'udzubillah. Kullu dzalika littiba'i aslafihim. Ini semua karena mereka mengikuti jejak-jejak orang terdahulu mereka. La yanzuruna ila dalil. Mereka tidak melihat dalil-dalil dan bukti-bukti. Sama sekali. Mereka hanya ikut-ikutan terhadap orang terdahulunya. Ikut-ikutan terhadap nenek moyang mereka. Wa hakadha ahlul bid'ah waddalalat. Kata penulis, demikian pula keadaan ahlul bid'ah, kelompok-kelompok sesat. Waddalalat, orang yang memiliki kebid'ahan, penyimpangan dan kesesatan, ya'taqiduna bid'ahumul haq, mereka meyakini bahwa kebid'ahan mereka adalah hak. Wa annallaha amaruhum biha, dan bahwasanya Allah memerintahkan. Jadi yang meniru kebiasaan jahiliyah, yang meniru kebiasaan jahiliyah yang jenis ke-56 ini adalah ahlul bid'ah. Setiap mereka mengadakan kesesatan, mereka katakan ini perintah Allah. Ini ajaran dari Rasulullah, katanya. Berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasul, bahwa itu adalah kebenaran. Sedangkan sunnah yang diajarkan kepada mereka, tapi ternyata sunnah ini bertentangan dengan kebid'ahan mereka, mereka tolak. Dengan berbagai macam kalimat-kalimat pendustaan. Kalimat-kalimat penolakan. Tidak cocoklah. Tidak sesuai dengan zaman lah. Kalimat-kalimat yang seperti itu. Bahwa hadis ini tidak bisa diterapkanlah. Padahal ini adalah hak. Sedangkan apa yang mereka kerjakan adalah kebatilan. Yang batil mereka katakan ini perintah Allah. Silahkan. Lihat. Kebid'ahan apapun dan ahli bid'ah manapun, apakah Syiah Rafidah ataupun Khawarij, apakah Sufi ataupun kelompok-kelompok Mu'tazilah, Aqlaniyun, rasionalis, ataupun kelompok-kelompok sesat lainnya, yang manapun, jenis apapun, selalu mengatakan bahwa ini dari Allah, ini perintah Allah. Bahkan ingkarus sunnah yang jelas-jelas mereka kafir karena menolak hadis Rasulullah secara keseluruhan, mereka selalu berkata, ini diperintahkan oleh Allah. Saya pegang Al-Quran. Kata Al-Quran, peganglah apa yang dibawa oleh Nabi. Yang dibawa oleh Nabi, Quran. Cukup Quran saja, tidak perlu hadis, kata mereka. Mengatasnamakan Allah. Tidak perlu sholat, kata Allah. Mana kata Allah? Lihat dalam Al-Quran. Allah katakan tentang sholat itu doa. Mereka selalu berdusta atas nama Allah untuk membela kesesatannya dan kebid'ahannya. Mereka bersumpah atas nama Allah. Dan mereka mengatasnamakan Allah. Bahwa Allah memerintahkan, Allah menyuruh, Allah mewajibkan. Sedangkan kebenaran mereka tolak. Wa annama alaihi ahlul haqqi muftara. La yusaddiquna bihi. Adapun apa yang dibawa oleh ahlul haqq. Apa yang dibawa oleh ahlul tauhid, ahlus sunnah. Yang berpegang dengan tauhid dan sunnah, mereka katakan itu muftara, itu kedustaan katanya.
La yusaddiquna bihi. Mereka tidak mau percaya kepada apa yang dibawa oleh ahlul haq, ahlul tauhid, ahlus sunnah, yang dibawa oleh para ulama ahlul hadis, mereka tolak. Padahal itu ucapan Rasulullah disebutkan dengan sanad, dengan riwayat yang bisa diperiksa kesahihannya. Mereka tolak dengan berbagai macam penolakan dan alasan-alasan. Wa kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzak. Semuanya mengaku bahwa mereka punya hubungan cinta dengan Laila, padahal Laila tidak pernah mengakuinya. Mereka mengaku-ngaku bahwa mereka itu disuruh oleh Allah, mereka diperintahkan oleh Allah, dan kami beragama dengan agama Allah. Bagaimana kalau Allah tidak mengakuinya? Bagaimana kalau Rasulullah tidak mengakuinya? Bagaimana kalau para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in tidak mengakuinya? Apakah diterima pengakuan mereka? Ya nggak akan diterima. Kalau mengatakan saya ini betul-betul cinta kepada Allah, oleh karena itu saya beraliran wahdatul wujud, meyakini Allah manunggal dengan aku, manunggaling Gusti Kaulo. Kamu mengaku cinta pada Allah, tapi Allah tidak cinta pada kamu. Mau apa? Apakah pengakuanmu bermanfaat? Tidak bermanfaat. Demikian pula kelompok-kelompok sesat dari sekian banyak aliran yang mengatakan kami menjalani jalan Rasulullah. Kalau kenyataannya jalan Rasulullah bukan itu. Apakah pengakuanmu bermanfaat? Bahwa kamu pengikut Rasul. Tidak akan bermanfaat kalau kenyataannya tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka yang penting bukti, bukan pengakuan. Yang penting bukti, bukan pengakuan. Dan Allah SWT selalu menantang demikian. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan pada mereka, hatu burhanakum, bawakan kepada kami bukti-bukti kalian, kalau kalian memang jujur. Artinya pengakuan tidak bisa diterima kecuali harus dengan bukti-bukti. Kalau mengaku pengikut Rasul, harus buktikan kalau kamu menerima ucapan-ucapan Rasulullah, riwayat-riwayat dari Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah, baru bisa diterima pengakuannya. Wa illa fala. Kalau tidak, ya tidak diterima. Kalau tidak mendatangkan bukti, silahkan kamu mengaku saya pengikut Rasul, saya pengikut Rasul setiap hari 300 kali. Tetap nggak akan dianggap dia sebagai pengikut Rasul. Tetap di sisi Allah tercatat dia sebagai ahlul dalal, sebagai kelompok sesat. Kalau tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian wallahu taala alam. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.